Tim lo MU? MU. Serius lo? MU banget. Kok bisa? Gue sih merasakan kenikmatan menjadi fans MU karena kan Kenikmatan juara. fans MU? Ya, Nikmat lo disiksa ekspektasi. ya itu kan 10 tahun terakhir ya. Oh. Yeah. Hai Scorer, ketemu lagi sama gue Jerry Arvino di Score Hoops. Dan kita kali ini kedatangan sosok pemain kali ini ya. Pemain yang sebenarnya dia bukan cuma atlet basket, tapi juga mungkin atlet Mobile Legends. Dan juga fans dari Harry Maguire, statusnya mungkin seperti David De Gea. Kevin Moses. Apa kabar? Iya, emang mirip David De Gea. Agak mirip ya, Iya, agak mirip. Paling enggak pas ini direkam ya. Pas podcast ini direkam, tapi pas tayang kita kan nggak tahu kapan. Iya. Dan keadaannya mungkin sudah berubah, most likely. Jadi Onana. Wow, blunder terus dong. Ya, jangan, maksudnya Onana waktu di Inter. Iya. Oke. Tapi berarti kalau ngomongin kesukaan sebelum kita masuk ke lu ya dan karir lu gitu. Lo tim lo MU? MU. Serius lo? MU banget. Kok bisa? Bisa soalnya. Maksudnya kenapa tuh? Karena apa Jadi karena waktu lo itu Rooney, semuanya tuh gara-gara Rooney. Oh. Jadi waktu itu Rooney tuh lagi jago-jagonya waktu dia muda lah, baru pertama kali masuk MU tuh nih jago banget gitu. Terus kayak fighter gitu, terus gue suka. Terus kakak gue tuh juga suka, kakak sepupu gue ada satu, dia suka juga sama MU. Jagonya dia Ryan Giggs. Oh. Dia ceritain. Itu beda umur tuh ya, Ryan Giggs sama Rooney kelihatan. Yeah. Dia ceritain tuh. Jadi dulu MU waktu tahun 99 gini. Gue nonton video, abis itu kayak ayo udah nih tim kesukaan gue. Itu brainwash sih. Yeah. Terus menurut gue ya. Karena dia suka ya nggak sih, dia ngasih taunya ini bagus nih ya nggak sih? Cuma ya sejak waktu itu sampai sekitar 10 tahun yang lalu gue sih merasakan kenikmatan menjadi fans MU karena kan kenikmatan juara. fans MU? Ya, nikmat lo disiksa ekspektasi. Ya itu kan 10 tahun terakhir ya. Oh, pas sudah gede dan pas ketemu temen-temen ya malah dicengin dong. Iya. Tapi gini, kalau lo tau ngomongin tadi soal bola, lo kan emang sebenarnya ya mungkin banyak orang udah tahu juga ya, lo adalah sepupu Bung Rocky. Iya. Rocky Putirai gitu kan, dan emang bola juga, dan lu tuh sempat main juga kan, sempat main futsal dan bola malah. Iya, waktu itu ikut Sebelum sekolah basket. bola sih. Sempat SSB? waktu sekolah bola di Sumantri situ di Kuningan. Oke. Sempat, cuma abis itu selesai SMP main basket deh. Karena katanya badannya Iya, kurang waktu itu ideal. pelatih SMP gue bilang dia nggak ikutin gue tanding, katanya terlalu kecil katanya. Dulu kecil emang. Kecil dulu emang kecil banget. Apakah lu membentuk badan motivasi dari situ? Anjir, gua Lumayan kecil sih, tapi enggak sih, Gua emang karena gue suka aja. Oh emang karena lu Iya, suka badan lu sekarang emang. ya? Iya maksudnya kalau misalnya, terima kasih ya berarti ya untuk pelatihnya Moses ya. Pak, makasih Pak. Pak Dar. Pak Dar, terima kasih Pak Dar. Karena selain lu SMP Asisi itu Pak Dar. Pak Dar, Makasih. selain jadi pulau ya, Pak Dar. Itu tahu juga lo maksudnya kita bisa ngelihat Kevin Moses sekarang di basket gitu kan. Dan ini kan maksudnya lo datang juga selain tadi Bung Rocky, juga lo sepupunya Reno sama Regina Putirai. Iya. Itu musisi dong. Musisi. Emang background keluarga gue tuh pemusik sebenarnya. Bokap nyokap lo gitu? Bokap gue tuh musisi zaman dulu, artis zaman dulu, zamannya Erwin Gutawa. Nah, itu dulu bokap gue penyanyi juga zaman itu. Oke. Cuma bokap gue bilang zaman dulu tuh, zaman saat itu jadi penyanyi tuh nggak kayak sekarang, nggak menjanjikan katanya. Makanya dia stop terus dia kerja. Tapi lo nggak tertarik emang? Ya udah keburu-kecebur di basket sih. Iya. Padahal lu basket itu baru SMA kan ya? Ya SMP kelas 3 lah gue mulai main SMP. basket. SMA mulai kayak mau jadi atlet PSKD basket. lagi. Iya, PSKD saat. Sempet ini gak ngerasain yang apa? Kan PSKD gue pernah tanding tuh sepatu sama semua Iya, gitu. sepatu sama. Gokil. Dapat sepatu kita dapat. Iya. Tapi emang maksudnya mereka juga punya history basket, dan dari situ lo apa ya, kesukaan lo basket makin dipupuk terus kali ya? Iya. Tapi memang gue waktu itu memutuskan untuk masuk PSKD itu karena basket sih. Karena kayak waktu gue masih SMP saat itu tuh basket. Jadi sekolah yang SMA yang jago basket itu PSKD, SMA 3. Jadi kayak PSKD lah. Gitu. Iya. Dan juga mungkin basket juga karena lo adalah apa, sepupu atau ponakannya mantan pemain Kobatama juga NBL. Sepupu ya? Iya, Daniel Putirai. Sekarang dia asisten pelatih Tangerang Hawks. Iya, dan maksudnya dia kan juga wah kemana-mana tuh ya. Sempat terus mana lagi deh? SM. Dia SM katanya sih aja. dulu pertamanya di SM terus ke IM. Habis dari IM dia stadium terakhir. Iya. Terus habis dari PSKD lo diajak ke Stondi.
Iya, Esa Unggul. Itu berarti sama siapa tuh? Apanya? Sama Bram ya? Iya, gue seangkatan sama Bram. Bram Damar dan Bram Wenas. Abraham Wenas di bawah gue setahun. Oh. Jadi waktu itu tahun 2013 gue masuk pertama kali seangkatannya sama Abraham Damar, kita main di Esa Unggul. Bang Tondi waktu itu pelatihnya. Dulunya gue mau masuk UNER. Cuma ternyata nilai gue gak nyampe. Ya udah sini masuk Esa Unggul aja kata Bang Tondi gitu. Iya udah Bang, Esa Unggul Bang. Aduh, Bram sebelum interview lo gue interview sama Bram ya. Dia ngasih tahu lagi nilai lu. Tapi kita gak akan bahas di sini. Nah lu cari tahu sendiri aja skor ya. Ini Kevin Moses sang atlet ya, rockstar lah bisa gue bilang ya. Iya, gini, lu tapi selain main basket lo dengarnya lo adalah maniak NBA. Suka banget nonton dan menjagokan tim tertentu. Enggak suka nonton banget, gue nonton cuma Celtics doang. Celtics doang? Yang tim lain enggak? Enggak. Nah, jadi kalau Celtics yang main kayak final kemarin tuh gue nggak tertarik nonton lah, nggak Celtics soalnya. Oh. Jadi gue nonton Celtics aja. Kenapa lu suka Celtics? Lu diracunin siapa lagi? Nggak, kalau ini nggak diracunin siapa-siapa karena waktu zaman Rooney pemain terbaiknya kan di NBA Kevin Garnett. Oh yang dia sama Paul Pierce sama Ray Allen? Iya sebelum itu tapi jadi waktu itu gue sukanya tuh sama Kevin Garnett. Sampai akhirnya kan tahun 2008 itu gue mulai suka basket kan. Kevin Garnett tuh pindah ke Celtics. Jadi makanya kayaknya gue suka Celtics aja. Celtics sih juara waktu itu. Oh jadi pas nih, ini paling jago nih ini nih. Iya paling jago nih. Belum juara sampai sekarang. Karena pas yang direkam Celtics habis kalah sama Pacers. Iya. Di in-season tournament. Jadi NBA tapi juara lah tahun ini harusnya. Iya emang kan kita masih first seed juga kan kita dong. Celtics Nation apa sih namanya itu ya. Dan selain basket juga sebenarnya lo ini ya suka Mobile Legends katanya gara-gara pandemi kemarin. Iya waktu pandemi gue main Mobile Legends banget. Tapi kan gini lo kan main di Dewa ya kan, dan dia kan ada tim ininya juga kan, ada tim e-sportnya gitu. Maksud gue lo jadi main bareng mereka atau lo pernah lawan juga? Iya waktu itu jadi kalau kita lagi ngumpul nih anak-anak atlet-atlet Dewa lagi ngumpul, emang suka diajak kayak ayo kita sparring lah main bareng gitu. Gue sadar kayak ya gue cuma kacuping doang, nggak mungkin gitu bisa menang lawan lo. Jadi gue nggak pernah mau ikut karena pasti kalah. Beda kayak misalnya sama aja kayak pemain pro gitu ya, pemain pro kita ngelawan anak-anak kuliah yang cuma bisa main basket gitu. Pasti rasa ngelawannya tuh beda. Jadi, bener. Gue udah pernah ngerasain soalnya main Mobile Legends lawan semi pro aja 6 menit udah kalah, jadi kayak gak usah lah. Gak ikutan. Lu tantang balik aja cuma basket lawan gue. Tapi kalau sesama tim IBL atau sesama teman-teman lo di klub juga main? Kalau sama anak-anak Dewa ada beberapa main. Waktu zaman pandemi kita pernah sparring lawan anak-anak Satya Wacana. Gokil, yang menang? Iya. Kadang anak Satya Wacana, kadang kita gitu. Tapi kenapa Satya Wacana? Karena yang gamer mereka? Bukan sih, karena kan kita ada host di tim di Dewa kan ada Hosen. Hosen tuh kan dulunya Satya Wacana. Jadi dia hubungin koneksinya. Iya. Nah, terus kalau dari perjalanan karir lo berarti kan tadi lo bilang PSKD terus Esa Unggul. Iya, Esa Unggul. Coach Tondi. Berarti Coach Tondi berarti lo PON ya sempet ya? Sempet gak sih lo PON? Gue PON Jakarta tapi bukan PON DKI, tapi bukan Bang Tondi yang latih. Bang Tondi tuh periode setelah gue PON baru Bang Tondi. Oh dia ya saya gitu-gitu ya? Iya, yang kemarin, yang tahun sebelum ini. Terus lu PON, terus lu Siliwangi ya? Iya. Pertama lu Siliwangi. Siliwangi gue tahun pertama. Siliwangi, Bogor. Bandung dulu. Bogor. Pindah domisili ke Bogor. Habis itu gue pindah ke Louvre Surabaya. Nah, itu gimana tuh? Dari akhirnya lu maksudnya lu bisa dibilang kan cenderung telat lah. Iya. Ya kan lu main satu SMA nih. Yeah. Dimana orang lain tuh SD. Bahkan dari kecil fundamentalnya tuh belajar banget. Berarti kan lu sebenarnya ngejar banget nih. Iya. Sampai akhirnya lu bahkan main di IBL gitu. Main di Esa Unggul, terus sempet PON juga, terus habis itu Siliwangi gitu. Awal-awal karir lu tuh gimana sih? Struggle banget atau? Sebagai pemain ya. Tapi sebagai tim ya struggle. Kita 0 cuy menangnya dulu Siliwangi. 0 ya menangnya ya. Susah kan? Ya, tapi ya kan waktu itu kan kita sempat gak gajian juga. Jadi mungkin lack of motivation. Betul. Ya itu sekalian maksudnya ya kalau misalnya kewajiban hak dipenuhi kan ya juga bisa memberikan hal yang baik juga ya. Maksudnya sekarang kan pasti klub-klub sekarang juga udah semakin belajar untuk bisa peduli care soal treatment juga, bukan cuma kewajiban ya tapi juga treatment gimana caranya. Bener. Karena gini loh, gue dengar gue ngobrol sama banyak ya sesama teman-teman kita ya pemain basket. Bukan cuma soal kadang bayarannya atau nominalnya, tapi bagaimana klub ini memperlakukan pemain, ya gak sih? Bener banget. Kayak maksudnya
kan emang maksudnya kita sebagai atlet nih selain pendapatan kita itu kan kita butuh kayak recovery, bener, asupan kita kayak gitu. Kalau fasilitas, iya fasilitas juga buat ngedukung di luar latihan itu loh. Jadi buat tim-tim yang sekarang fasilitasnya udah oke-oke, salut sih. Karena semoga itu menjadi apa ya, menjadi benchmark. Ya buat tim-tim lain untuk keep up juga kayak Karena gitu. kan agak miris juga kalau denger cerita apa ambil aqua aja mompa sendiri misalnya. Ya kan mungkin pernah dengar cerita itu ya. Kita nggak bisa sebutin siapa tapi pernah ada yang begitu gitu. Tapi kalau dari Siliwangi oke, itu bisa dibilang ya lu awal mula tapi bisa dibilang nggak terlalu indah lah ya karena secara pencapaian klub juga dan ya soal kesejahteraan lu waktu ini. Terus lu pindah ke Louvre. Iya. Nah itu gimana tuh cerita lu waktu adapt di Louvre? Adaptnya gimana ya? Jadi sebenarnya kalau buat gue sendiri ya, buat gue as a player gitu, buat adapt di lapangannya tuh tergantung kita maunya gimana sih, tergantung gue gimana nih. Apa sih pelatih maunya apa sih? Gue dikasih tugas apa sih di lapangan. Jadi apa yang gue latih, apa yang gue lakuin di lapangan tuh sesuai sama keinginan pelatih. Jadi saat gue dipakai atau enggak tuh berarti tergantung nih gue sesuai ekspektasi pelatih atau enggak gitu. Jadi, itu berarti coach lu sih waktu di Louvre. Bedu. Coach Bedu. Oh iya Coach Bedu ya. Yeah, akhirnya Dewa United akhirnya dia tetap juga Coach Bedu. Itu juga kelihatan karena lu kan sempat most improved player. Iya, tahun depannya 2021. Iya, itu kan cukup jauh banget tuh. Signifikan banget ya. Mungkin lu enggak sadar juga tapi statistiknya lumayan kerasa banget tuh perbedaannya gitu. Apa yang terjadi di momen itu? Jadi waktu itu kan kita pandemi gitu. Terus ya itu sih sebenarnya personalnya si coach Bedunya kayak ngobrol gitu ke semua anak-anak ke tim waktu itu ya waktu itu namanya masih Louvre Dewa United baru diakuisisi gitu. Dia ngomong ke setiap pemainnya, gue mau kalian tuh gini. Lo tuh mainnya kayak gini gitu. Oh, spesifik dan detail. Iya, jadi dia kasih tahu beda. Per orang. Jadi customize. Nih lo lihat nih lo mainnya mirip gini gitu. Dulu dia bilang gue main nih coba lo mainnya kayak lihat deh lo nonton Andre Iguodala, nonton Jimmy Butler kayak gitu. Iya, walaupun lo suka Russell Westbrook. Walaupun gue suka Russell Westbrook. Nggak juara dong kalau suka dia. Lo harus suka Kevin Garnett aja mendingan. Ya gaya main bisa sih ke arah situ. Semoga nggak bau kayak dia ya gitu. Tapi dia great teammate lah itu. Great teammate ya, betul. Jadi Iguodala sama siapa tadi lu bilang? Jimmy Butler. Cara mainnya. Iya katanya. Soalnya ntar jadi si Coach Bedu nih bilang ntar gue mau ngebuat Louvre Dewa United ini kita mainnya kayak mirip-mirip gini gitu. Ya udah akhirnya kita pelajarin, gue cari tahu gimana latihan. Terus dia juga waktu selama pandemi terus kita latihan, dia ngelatih tiap orang tuh beda-beda gitu. Jadi kayak bagi waktunya gila ya. Jadi di lapangannya tuh kita skill individunya lebih banyak kayak gitu sih. Jadi pas kita main in game kita udah tahu role kita masing-masing apa. Dulu kayak point guardnya mesti ngapain, gue mesti ngapain. Waktu itu ada Jamar juga mesti ngapain. Dia tahu centernya geraknya mesti apa, shooternya tahu gitu. Jadi kita nggak bingung lah, nggak yang pegang bola terus nih gue harus apa ya gitu, tanpa di call atau tanpa apapun itu. Mungkin lo lihat bukan cuma permainan, mungkin lo lihat Andre Iguodala nih ototnya segini nih, jadi gue kayaknya harus, ya kan? Mungkin itu motivasi lo juga. Jangan-jangan maksudnya fisiknya suruh kayak Iguodala kali. Ya kalau lumayan fisik sih, kan. Soalnya gue bukan maksudnya gue suka nge-gym gitu, olahraga. Itu bukan karena gue lihat gue pengen gede, tapi emang gue suka aja gitu loh. Kayak apa ya sebenarnya kayak dopamin nih, iya kayak gitu loh, karena udah sering nge-gym jadi kayak kalau nggak nge-gym tuh rasanya kurang gitu. Tiap hari banget tuh jadi. Enggak sih, gue Senin sampai Jumat lah, kadang-kadang Sabtu gitu. Tapi tuh bener ritual lu sebelum main push up sit up tuh beneran tuh? Ya pemanasan doang lah, kayak push up sit normal. up gitu, normal aja. Cuma memang harus, soalnya tuh gue tuh kayak mesin diesel, panasnya lama. Jadi gue nggak bisa kalau mau main tuh nggak bisa cuma pemanasan seadanya. Gue pemanasan tuh harus sampai bener-bener keringet gitu, harus sampai benar-benar panas, hot gitu keadaan lu, jadi enggak, enteng. Iya, kalau enggak tuh bau. Ya mesin diesel lah, kalau enggak bau tembakan. Iya, kalau enggak tuh di lapangan ya harus adaptasi dulu gitu. Makanya kalau pemanasan tuh gue pasti lebih dulu dan lebih lama. Kayak gitu sih. Maksudnya itu penting juga, maksudnya lu tahu lu tuh gimana, jadinya ya lu bisa nyesuain. Kalau gue tuh harus mungkin pemanasan sebelum pemain lain pemanasan. Jadi pas udah mau mulai ya, lu udah nyetel aja. Tinggal nyetel aja bener. Iya. Tapi ini sebelum gue pindah ya soal yang sekarang
yang di Louvre ini kita mesti highlight nih karena lu sempet 31 poin, 8 rebound, 5 assist. Tapi selain gue mau nanya apa yang terjadi hari itu gitu ya. Dengar-dengar ya dari info yang gue dapat lu sempet titip jual sepatu dulu ya sebelum pertandingan itu ya. Oh iya itu sama Edo. Gara-gara gue itu sepatunya udah gue gak pakai tapi ngapain ya Do, 2 nih, lagi. Iya Do, nih gue gak pakai sepatunya. Coba lo tolong jualin dulu lah. Gue gak mau pakai. Tapi akhirnya gak gue jual juga. Gue kasih ke KWW, WW Marole. Karena gak kejual juga kayak ada kak nih ambil aja deh, gue gak mau pakai soalnya. Iya. Ya nggak yang menarik ya. Setelah gue tahu itu ternyata Edo ya? Edo gak sih? Edo tuh bilang sama lu tuh udah 30 poin dulu. Iya, ternyata tapi lu 31 poin. Gue gak lihat. Jadi abis gue kirim ke Edo, gue bilang, "Do, titip ya. Gue gak gue pakai lagi sepatu itu, tolong jualin." Gue lock HP udah kan mau tanding soalnya. Terus gak lihat. Pas gue selesai kayak iya bener. Itu doa dia tuh kayaknya. Kalau lu yang bilang iya ntar ngejinx takutnya. Iya, makanya untung gue gak baca. Jadi, karena lu fokus di game. Iya, langsung. Tapi apa yang di hari itu lu inget gak sih momen-momen akhirnya lu bisa kayak wangi banget, karena kan maksud gue ya Louvre gak cuma lu juga. Waktu ada Jamar gak sih? Ada Jamar. Nah itu maksud gue kan ada Jamar juga yang emang scorer lah bisa dibilang untuk tim, dan juga pemain lain yang bisa apa ya menjadi andalan juga selain lo gitu. Nah di hari itu lu lagi on banget tuh di situ. Hari itu tuh apa ya sebenarnya? Jadi kayak main biasa aja. Jadi dari game pertama juga kayak main biasa aja. Gue ngelakuin apa yang disuruh pelatih aja dan apa yang gue bisa di lapangan. Cuma ya waktu itu lagi apapun yang gue lakuin lagi masuk aja kayak gitu. Terus akhirnya teman-teman gue juga ngedukung untuk gue ngelakuin hal itu sih. Gitu aja. Jadi ya terjadilah. Terjadilah ya. Iya. Kalau di yang ini nih yang Dewa United lo ada yang game yang lo inget banget gak? Momennya terserah entah berkesan buat lo, maksudnya bisa karena lo bagus banget mainnya atau ini berkesan karena kalahnya sakit banget atau selama lo di. Kalau kalahnya sakit banget tuh di playoff lawan Prawira. Semifinal ya? Bukan, yang mana? Bukan yang semifinal. Kalau yang semifinal, jujur semifinal kemarin tuh kita kalah 2-0 kan soalnya. Yang sebelumnya yang 1-1, yang perempat final. Perempat final. Iya benar. Ya itu nyesek banget sih karena di situ Dewa udah leading berapa belas poin dulu, tiba-tiba di quarter akhir kita hilang momentum semua Prawira yang pegang kita kalah. Di Bandung ya? Iya di Bandung. Itu playoff kan lagi di Bandung tuh sampai final kan di Bandung. Itu yang situ kayak kita kalah lagi. Padahal udah kita di bench, ayo kita pertahanin, kita ini ya, kita santai mainnya, tenang. Mereka yang ngejar tiba-tiba. Mereka lebih tenang. Iya. Nah tapi berarti kan mentok di itu perempat tuh semi ya kemarin di semifinal. Maksud gue apa yang menurut lo masih perlu diimprove juga mungkin dari lu deh secara personal ya, maksudnya buat tim mungkin ada evaluasi masing-masing kan. Kalau lu pribadi gitu, gue sih untuk upcoming season outside shooting lah. Semua orang tuh bilang gue butuh improve outside shooting, jadi ya sampai sekarang pun gue terus latih outside shooting gue sih. Kayak gitu sih. Cuma emang maksudnya gue tuh dari 3 pelatih di Dewa, semuanya tuh memang tidak memprioritaskan gue untuk outside shooting karena ya gitulah, maksudnya main basket itu kan ada role-nya masing-masing kan. First option kita tuh siapa, yang dapat green light untuk nembak siapa. Nah gue dapat green lightnya tuh buat stress gitu loh, buat ngedrive. Jadi gue ngelakuin aja yang disuruh pelatih kayak gitu sih kalau gue. Ya muter-muter lo emang spin lu juga emang itu diandelin juga kan, apalagi lu udah enak juga spin lu gitu. Tapi sebenarnya itu juga mengalami perubahan nih, masih cara main lo, karena gue nggak tahu ya, kalau ngelihatnya tuh di awal-awal kan sebenarnya lebih ke defense gitu kan. Tapi makin kesini ya lo ngembangin offense lo akhirnya, iya gak sih? Iya. Itu perasaan gue aja atau emang lo ngerasa juga? Jadi waktu kan waktu sama Coach Bedu, Coach Bedu tuh nugasin gue buat waktu masih Louvre Dewa United, dia nugasin gue jadi scorer juga sama Jamar. Pas pindah pas Dewa United ada Kak Kaleb sama Kayus, gue jadi kayak opsi keempat ketiga lah buat skor, karena kan kita bolanya tuh pertama ke Kaleb dulu, terus ke Kayus yang lebih execute pick and roll kayak gitu. Iya. Dan MVP juga tuh bertiga tuh. Iya. Former MVP semua mereka tuh. MVP semua. Pas ganti pelatih Argentina, Coach Maxi, dia mau gue jadi defender. Ya udah gue lakuin aja jadi defender gitu. Dia mau gue untuk defense pemain-pemain asing lawan kayak gitu.
Ya udah gue lakuin aja itu. Dan gue tuh yang paling berkesan buat gue tuh waktu gue lawan West Bandit di Bali. Waktu itu Coach Maxi dia WA gue secara langsung gitu ya, dia bilang really good job katanya, karena gue bisa tahan pemain asingnya sampai cuma 8 poin. Itu siapa ya yang asingnya WB? Asingnya WB siapa ya namanya ya? Dia kebot, dia kidal. Iya kiri. Gue lupa mati tuh sama lu tuh. Iya hari itu. Ya di game itu dia cuma 8 poin gitu, makanya jadi di situ gue sadar kalau main basket tuh nggak semata-mata tentang skor, tapi pelatih tuh pasti punya tugas yang beda buat setiap pemain. Jadi ya gue lakuin lah tugasnya Coach Maxi. Karena gue juga percaya kadang tuh emang gak tercatat di box score gitu ya. Iya. Ada pemain-pemain, misalnya kita nonton NBA aja ya, ada banyak pemain yang sebenarnya ngaruh banget di tim itu. Iya. Dan bukan soal perkara box score juga gitu. Ada pun di box score tapi misalnya bukan poin. Contoh misalnya Draymond Green kan orang bilang gak bisa main ya. Iya. Tapi kan dia juga di press con, ya lo kok gak ngerti basket kalau lo bilang gue gak bisa main gitu. Karena kalau gak ada dia sih kelar banget nih. Iya, dia fasilitator banget sih soalnya. Iya kan, asisnya, rebound nih, segala macam gitu. Jadi, tapi kalau dari lu personal sebenarnya lu, ya kan lu yang tahu diri lu ya, bahkan lu tadi tahu cara pemanasan lu segala macam. Lu lebih nyaman nih sebenarnya kalau role lu gimana sebenarnya? Kalau lu bisa milih, lu ngerasa lu tuh lebih mematikannya tuh kalau gue ditugasi ini gitu sebenarnya. Sebenarnya gue suka banget waktu pas Coach Tato ada yang gantiin Coach Maxi. Dia juga kasih, jadi selain akhirnya gue ditambah, tadinya kan sama Coach Maxi gue cuma defender kan, lo defend. Tapi sama si Coach Tato ini gue dikasih green light untuk execute pick and roll sama untuk lebih banyak take decision. Nah gue suka juga kayak gitu. Jadi kalau misalnya ditanya semua pemain, sebenarnya semua atlet lah, semua pemain basket sukanya skor lah pasti. Jadi kalau misalnya ditanya buat gue suka apa, gue tuh yang sama Coach Bedu gue suka, gue boleh pegang bola lama, gue boleh ngapain aja. Lu muter-muter gitu. di paint ya. Cuma kan setiap pelatih itu berbeda-beda gitu lah. Jadi yang mungkin yang buat fit in buat gue tuh waktu kemarin sama Coach Tato sih. Tapi sebenarnya ya di sisi lain walaupun pemain suka scorer ya, termasuk lo gitu. Tapi dengan lo kemarin Coach Maxi nyuruh lo untuk defense, untuk nge-guard bahkan pemain asing gitu. Itu kan sebenarnya justru memang menambah skill set tanpa sadar ya gak sih? Karena jadinya lu kasarnya dipaksa buat ngelakuin hal yang sebenarnya lu gak nyaman, tapi justru lu malah jadi offense defense-nya nih makin naik gitu ya gak sih? Ya itu sih lu rela gak berkorban buat bigger ya kan, tujuannya lebih besar tuh daripada diri sendiri, itu kan buat tim soalnya kan. Jadi kalau lu berani ngelakuin itu sih lu berarti udah punya hati yang besar sebagai atlet gitu. Bener sih. Jadi untuk kepentingan tim ya. Dan maksudnya menurut gue juga sebenarnya walaupun mungkin gak diomongin, tapi itu sebenarnya juga bentuk apresiasi dan kepercayaan sih gue rasa. Karena ya lu yang ditugasin defense asing loh, maksud gue itu kan, ya kan itu kan hal besar. Dan menurut gue dengan pengalaman lo itu, nah sekarang nih mau ada regulasi baru pun asingnya ditambah gitu, maksud gue ya mungkin lo akan fit in juga. Karena lu udah pernah ngelakuin itu kan. Ya semoga lah, kita lihat nanti. Tapi ini menarik juga tentang lu adalah bukan cuma lo 5 on 5 tapi 3x3. Oh iya. Ya kan, karena lo sempet ini ya juara Oh iya waktu itu Nation League U23 under U23 ya. Yang itu Perak sih, iya Perak. Kita kalah sama Nuke, Reza Guntara, sama Eric Gosal. Sama Asia Cup Enggak, gue Asia Cup gak main. Gue main FIBA World Cup yang 2017. Iya. Sama itu. Terus cuma kan yang mungkin bikin gregetan juga lo sempet tercoret. Oh iya. Secara beruntun. Gue kecoret tuh udah 3 kali SEA Games gue kecoret. Kalau ditambah lagi 4 berarti sama Asian Games. Jadi Asian Games 2000. Asian Games itu berapa ya? 2018, 2019, 2021, 2023 tuh gue kecoret semua. Di 3x3 ya? Di 3x3. Lu yang sama Vinton tuh pernah ya? Yang New Zealand tuh? Iya itu dia yang World Cup 2017. Oh itu bareng Vinton? Itu bareng Pace, sama Karama, sama Rivaldo. Rivaldo Tandra? Iya. Sama? Satu lagi? Karama. Oh. Itu berempat di situ. Iya. Tapi itu yang lo jalanin ya, U23 sama FIBA World Cup. Abis World Cup itu gue main FIBA U23. Nah terus lo pas yang itu gimana lo? Begini, lo 3 kali dan bahkan 4 kali tadi lo bilang. Ini kan berarti sebenarnya lo juga gigih memperjuangkan gitu kan. Ada orang udahlah ini udah sekali, udah 2 kali gitu. Tapi lo masih terus tapi masih belum gol nih. Gitu. Ya, lo kalau sekarang lo ditanya gimana state of mind lo ngerasa apa yang terjadi waktu itu sih?
Kalau gimana ya ngomongnya? Ya berarti gue berarti nih 4 orang yang kepilih itu lebih siap aja lah dari gue gitu. Ya pasti pas kecoret sedih, kesel gitu kan. Pertama maksudnya kecoret, aduh nggak kepilih lagi. Itu pasti ada rasa kecewa gitu. Cuma kalau gue atau kitanya kecewa, kita larut kecewa itu kan nggak terjadi apa-apa kan. Ada baiknya kita berpikir positif terus percayalah sama pelatihnya kalau ya itu yang terbaik buat timnas Indonesia. Mereka 4 itu yang lebih bagus. Belum tentu kalau gue pun kepilih gue bisa lebih bagus dari mereka. Jadi ya udahlah, move on aja, kayak terima aja apa yang udah. Cuma kalau ada kesempatan lagi ya tetap ikut aja. Tapi biasanya ini sih ya, mungkin sebagai ini sisi manusianya ya, sisi manusianya kalau misalnya ngelihat yang terpilih ternyata fail, ya tahu gitu gua gitu. Iya pasti itu pasti ada. Maksudnya gini, gregetan anjing, gua butuh yang kayak gua tuh di lapangan tuh. Itu harusnya, tapi itu yang kita nggak tahu kan. Pas kan kita nggak tahu hasil nantinya gimana. Tapi kan pas di awal sini kan apa yang pelatih lihat, dia yang lebih cocok nih. Butuhnya dia. Iya, tapi mau dia perform atau enggak di kedepannya kan itu bukan kontrol kita kan. Itu kan balik lagi ke performa orang beda-beda. Betul. Iya ya. Tapi kan gregetan, maksud gue kayak. Emang kalau gregetan pasti. Ya maksudnya gak usah lu yang misalnya pemain lu yang kecoret. Maksudnya orang yang nonton juga ya coba si ini. Ada what if terus tuh kalau kayak gitu kan pasti. Cuma kan kalau what if gak selesai-selesai. Bener. Ada baiknya lah kita sebagai sesama teman atlet, sebagai fans juga ya udahlah dukung aja lah apa yang ada gitu. Ya teman-teman kita juga kan sebenarnya itu. Tapi lu nyaman, maksudnya 3x3 itu dulu awalnya gimana sih sampai sekarang gini, gue nggak tahu teman-teman skor pada tahu apa enggak. Cuma kita penasaran juga pemilihan soal 3x3. Maksudnya kan lu biasa kalian itu mainnya 5 on 5. Terus 3x3 kayaknya cocoknya dia deh untuk fit in ke aturan ini. Walaupun IBL ada juga ya. Cuma maksudnya kan ya tetap aja untuk timnas, untuk hal yang lebih besar, apakah emang disaringnya dari yang main di 3x3 itu atau tipe permainannya cocok buat 3x3 atau karakter biasanya gimana sih? Jadi, yang masuk seleksi itu? Waktu gue pertama kali kepanggil 2017 itu itu kan Ko Antony kan pelatihnya, yang pegang kan Ko Antony. Jadi Tony Rans. Iya. Nah, jadi dia tuh waktu itu gue belum profesional waktu itu. Gue masih main streetball doang, terus main waktu itu ada. Ini sebelum Siliwangi berarti? Sebelum Siliwangi. Nah, waktu itu tuh ada kayak pertandingan 3x3 gitu. Boleh sebut gak sih ini? Boleh. Ya Under Armour sama Red Bull, mereka buat 3x3. Nah kata Ko Antony itu dia lihat gue di situ katanya. Lo main waktu peringkat 3 lah gue di Under Armour situ sama di Red Bull, gue lupa. Dari situ dia lihat karena waktu itu 3x3 itu masih belum serame sekarang. Jadi dia waktu itu lihat, ayo kita coba main di World Cup di Perancis. Kaget banget lah gue. Pernah gue timnas. lawan orang Malaysia aja waktu itu gue belum pernah, sih Pak, lawan Filipina lah. Tiba-tiba udah pertama kali ketemu New Zealand, terus besoknya orang Belanda, besoknya orang Amerika. Itu sama Vinton berarti? Sama Pace itu? Sama Pace. Itu di situ gue sadar kalau ada orang yang bilang jangan main basket, jangan nge-gym, badan jangan gede-gede. Itu bohong. Lo coba lo lawan orang Amerika, pahanya tuh segede tangan gue. Tangan gue tuh tangannya dia tuh segede paha gue gitu loh, kayak gila. Nih gede banget. Tapi jadi pahanya tatoan juga kayak lo? Enggak. Tapi jago gitu, jadi kayak. Tapi lincah, intinya gede tuh gak masalah sebenarnya sama kelincahan. Masuk mulu lagi tuh orang Amerika. USA baby katanya. Jadi di situ gue kayak ya. Oh emang kita butuh strength tuh, butuh power, butuh nggak semata-mata cuma speed doang sih di basket. Karena kan gini ya, maksudnya kita ngeliat Pace aja ya, Vinton Nolan ya, kan gede ya. Itu aja maksudnya wah dibanding luar mah gila gitu, udah jelas kalah size gitu. Gitu panggilannya kan EK-nya Animal. Wah itu cocok. Pace, Lu streetball ya kayak lu apa? Gue sama Ella Streetball waktu itu dikasihnya Most Wanted. Waduh, Moses gitu, Most Wanted. Gak ngerti juga gue karena apa. Tapi gak ini, maksudnya lu udah gak streetball atau maksudnya nggak kepikiran lagi, atau sebenarnya boleh juga sih kalau ada tawaran yang seru? Terakhir itu soalnya abis itu kan awal mula lu juga. Iya, abis streetball itu gue masuk pro, kayak kan kalau di pro timnya nggak izinin untuk itu, jadi belum ada kesampaian buat main streetball lagi sih gitu aja.
Tapi ya mungkin nanti atau gimana Ya nggak pengen tahu sih ya. tapi soalnya seru juga gitu loh. Abis main streetball, tiba-tiba kita tanding di Cina, tanding di Jepang, ada yang tanding keren banget tuh di, aduh nama klubnya apa? Jadi dia tandingnya tuh di dalam klub malam. Anjir, ada lapangan Klub malam, iya jadi di dalam klub malam itu ada lapangan basket. Nah jadi orang di sebelah tuh lagi minum, ngerokok, mabuk gitu. main gitu. Di tengahnya orang main basket. Keren. Ada tiang-tiangnya juga nggak? Nggak ada. Ya kan nggak tahu kali ada bar-barnya Ada tiang pinggir. ringnya kan. Oh, siapa tahu benar tiang ringnya. Siapa tahu kan bar-barnya tuh kayak tribun gitu kan, ya kan. Di tribunnya ada minuman, ada yang muter-muterin bartender gitu. Jadi ya tergantung ini ya. Kalau misalnya ntar ke depannya gimana kita nggak pernah tahu nggak sih? Iya nggak tahu. Cuma gini, gue merasa dan ya gue rasa juga banyak yang misalnya ngikutin lo gitu juga merasa kayaknya the next season, the upcoming season yang bakal dimulai Januari ya. Januari. Akan jadi redemption season juga mungkin buat lo, redemption year juga buat Ya, lo. amin. Ya kan? Apa yang lo lakukan? Maksudnya persiapan lo atau mungkin mindset lo menuju upcoming season nanti? Mindset sih kayak apa ya? Kalau orang bilang itu kayak stay hungry lah gitu. Oh. Jadi ya gue latihan apa yang gue terus asah apa yang gue bisa. Gue latih lagi apa yang kurangnya gue aja gitu selama off season ini gitu sih. Iya tapi itu kan bisa ada apa ya, bisa kosongnya itu off season. Ini off seasonnya bukan cuma off season karena liganya belum mulai, tapi kan pas podcast yang direkam ini trade talks ini lagi terjadi nih ya sebenarnya ya kan lagi terjadi gitu ya. Lu lagi ini ya berarti lu kan sama Creatlets ya? Iya sama Creatlet. Iya, gimana lo hubungan lo dengan mereka? Sama yang itu nggak bagus. Iya, itu dia. Ya kurang dia. Kurang ya? Toxic mulutnya. Iya. Sama nggak selalu ada ya katanya denger-denger ya? Yang selalu ada Ivan, shout out to Ivan. Ivan lebih. Padahal Ivannya lagi gak ada. Paling ada Sena Malik. Iya kan bercanda. Iya, namanya kan entertainment. Iya. Ada kok ya Sena ada. Ntar kita bisa tanya lebih lanjut. Gimana lo maksudnya karena gini, maksud gue seneng juga di basket kita semakin profesional, bukan cuma hubungan pemain, klub, manajemen, tapi juga ada agennya. Bahkan ada agen yang ngurusin pemain gitu. Dan maksud gue bisa jadi kelihatan di kaca lagi. Adlibs. Nggak, maksudnya ini kan juga bisa menjadi apa ya, awal mula. Jadi ada banyak juga maksudnya semakin inilah. Mungkin udah ada juga selama ini, tapi jadi makin banyak karena emang ya diperhatiin banget dong jadi pemainnya gitu. Iya, benar, gimana benar. lo ngerasain di? Gue merasa sangat berterima kasih sama Creatlet. Ini beneran, gue beneran nih. Soalnya selama off season ini gue dapat fasilitas buat latihan, buat recovery, buat gym, itu semua dari Creatlet. Karena Creatlet dia ada kerjasama gitu sama Kaizen. Jadi gue bisa pakai jam kosong Kaizen gitu, gue bisa pakai buat latihan tambahan sendiri lah gitu. Iya, dan lo tadi bilang soal off season, tadi sekali lagi gue tegaskan ya, bukan perkara cuma soal sampai minum dulu. Kosong padahal. Enggak, bukan cuma perkara soal karena liganya belum mulai, tapi kan sepertinya Anda akan berlabuh ke kota lain. Karena kan lo sempat di Bogor. Ya. Ini Jakarta dulu ya, Jakarta kan kuliah. Bandung. Terus Bandung, Bogor, Surabaya, Banten. Kayaknya kemana? Sampai sekarang, sampai detik ini gue masih kontrak di Dewa. Iya sih. Sampai masih direkam. Iya. Tapi bau-baunya akan berlabuh ke kota lain kayaknya. Tergantung itu yang di sana, yang sekarang lagi nggak ada. Ivan, kita panggil aja ya kan. Iya. Tapi masih gimana? Berarti lu udah nggak, kan maksudnya gimana, netizen kan, lu udah gak latihan lagi nih, kita udah gak pernah lihat foto lu latihan, gimana sih maksudnya? Iya, kalau ada masalah sama klub. Nah, untuk mencegah omongan yang salah paham kan kita harus meluruskannya maksudnya. Iya, buat meluruskannya memang bener gue udah gak latihan sama Dewa, tapi bukan karena ada masalah, enggak, bukan karena ada masalah. Gue efek kaget itu, iya. Bukan karena ada masalah? Enggak ada masalah, cuma dari segi profesionalism. Ya, karena waktu pelatih barunya datang, kan ini ya itu kan pelatih baru di timnya dia bilang, dia ngobrol sama gue kalau dia bilang
dia nggak pakai gue buat roster season depan. Gitu. Teaser nih. Iya. Iya. Gitu. Tapi ya maksudnya ya di sisi lain ya itu pasti menyakitkan sebagai maksudnya untuk pemain, tapi sebenarnya ya bagus juga ya. Maksudnya diomongin, maksud gua nggak ghosting atau PHP, iya nggak sih? Dia langsung ngomong kalau jadi berdasarkan apa yang dia udah pelajari dari Dewa sebelum-sebelumnya dan apa yang mau dia bawa ke tim itu, sistem permainannya, dia bilang gue mungkin lebih cocok di tim lain, jadi silakan cari tim lain daripada gue nggak main di Dewa gitu. Jadi akhirnya dia bilang ya udah fokus latihan dan fokus cari tim lain aja. Jadi itu sebabnya gue nggak ikut latihan lagi sama Dewa gitu. Ya tapi walaupun maksudnya terkesan menyakitkan, tapi sebenarnya gentle juga sih menurut gue ya. Yeah. Jadi ya lu juga punya opsi dan lu juga bukannya kasarnya stuck di situ tapi ternyata nggak dapat menit juga. Lu bisa ngembangin diri lu lebih lagi gitu. Dan karena lu fans MU kayaknya lu tau perasaan David De Gea ya. Iya, itu pas di situ kayak gini ya rasanya jadi David De Gea. Ada Onana lagi nih. Onana lagi, blunder kan. Nah, jadi di Dewa United Onananya siapa? Gak ada. Wah. Gak mikir, bagus. Gak ada. Gak mikir. Karena harusnya yang menggantikan lu ada tuh. Karena kan banyak bilang gitu, maksud gue pas lu MIP terus poin banyak gitu waktu di Dewa kan orang bilang nggak ada Dan Luena sih gitu kan. Pasti orang netizen gitu gak sih? Walaupun ya nggak juga gitu ya maksudnya, ya gak sih? Cuma kan pasti siapa nih yang gantiin Kevin Moses? Bukan gantiin, nggak ada. Memang mungkin cara bermain basket gua nggak cocok sama sistem mainnya dia. Jadi kalau misalnya gantiin ya nggak, ya orangnya anak Dewa yang ada itu nggak tahu lah pelatih maksudnya kedepannya bakal butuh apa ya? Iya, nggak tahu bakal butuh apa. Cuma cara main gue tuh dia nggak cocok sama sistem mainnya dia lah. De Gea sih, bener. De Gea nggak bisa build up, cari Onana nggak bisa nangkep, gitu kan. Ya tapi kan main basket nggak mungkin nggak bisa nangkep. Iya benar. Maksud gue ngeledekin MU aja. Iya. Apa namanya? Tapi oke, sebelum pertanyaan terakhir, ini gue penasaran karena gue sebenarnya senang juga ya, karena di podcast ini Moses ini bajunya terbuka nih lengannya, ya kan pakainya gitu. Kan kadang suka pakai sweater ya kan, karena lu sayang banget sama creathletes kan. Kadang di acara-acara disuruh branding, pakai kaosnya. Tipe basket sombong kan pakai juga tuh gue lihat. Main basket panas baru main kelar. Main pick up game disuruh ini pakai juga. Baju sempit lagi. Bercanda, Pak. Bercanda. Tapi kan bokap lu dapet. Iya, soalnya bokap gue dapet, jadi demi itu kayak biar bokap gue punya baju baru, jadi gue oke. Iya. Bisa bikin merchandise tuh. Bisa bikin merchandise tuh, Pak Sen. Iya, nggak, tapi ini karena kelihatan nih, ini sebelum gue tadi lupa nanya, ini soal tato lu nih. Tato. Iya, gue pengen tahu juga nih soal apa aja yang melapisi tangan lu. Tadi kiri doang, tapi kanan sekarang udah ada ya? Enggak, gue pertamanya di kanan malah. Ini pertama. Itu apa tuh artinya? Ini artinya ini kan coretan doang, nyawa. Faith. Faith. Hope. Kan biasanya hati kan, love kan, faith, hope, love. Gue ganti lambang infinity aja, jadi Faith lu tuh infinite. Faith sama hope gue tuh infinite gitu. Mantap. Sama yang ini 100 ya? 100. Masih ada? Ini samaan sama Daniel Wenas sama Kelly waktu itu. Oh, bikinnya bareng? Nggak bareng, tapi kayak lu juga buat dong. Iya ntar gue buat, akhirnya gue buat. Pas kalian abis di Family 100? Enggak. Emang waktu itu Siliwangi Bogor. Oh iya, emang maksudnya total aja total. Iya. 100%. Daniel ada di kiri kan. Si Kelly itu di leher. Wah, itu peer pressure-nya bikin tato ya. Ternyata Kevin Moses gila. Orang kan peer pressure punya HP, punya mobil, bikin tato. Tapi kiri ada apa aja nih? Kiri banyak. Apa artinya? Ini astronot. Gak tahu, gue iseng aja sih astronot. Astronot? Nyampe di bulan kali maksudnya? Ya gak tahu, gue gak tahu kenapa buat astronot ini asli. Gue sampai sekarang kayak apa sih maksudnya astronot ini? Gak nyesel sih, tapi bagus soalnya. Gitu. Ini ada. Terus mungkin buat terbang tinggi kali, ya gak sih? Ngambang, kalau ini nggak terbang deh. Lah iya juga ya. Nggak, tapi lu perlu cari artis sih kalau di interview lain kan. Iya sih, ini bener. Soalnya filosofinya gitu. Iya, oke. Ada apa lagi yang lain colet? Kalau ini apa? Naga. Zodiak gue. Apaan? Taurus sama ini Sio gue, Sio babi. Oh, gitu. Oh lu anaknya Sio dan zodiak banget? Enggak, sebenarnya enggak zodiak banget. Gue juga cuma tahu ini. Cuma apa kayak, yang gue banget ya gitu? Iya, apa yang gue banget ya? Ya udah inilah gitu.
Masa Mobile Legend lu tato? Udah ini ada Mobile juga. Legend itu. Oh iya, Gatot Kaca. Bener lagi ada. Ada gue ini tuh Gatot Kaca. Gila, coba lu yang buat ngaku player-player Mobile Legend lu sampai sebikin tato itu gak sih? Karena emang boleh Mobile Legend ini? Ini top global dulu zaman Covid. Lu Jakarta Raya nomor 1 ngeri. Gatot Kaca. Karena main terus sampai jam 4 pagi. Orang pada sahur gue main. Gila. Jakarta Raya lo nomor 1. Jakarta Raya nomor 1 gue Gatot Kaca. Ketemu di pemain-pemain Dewa United. Geter juga abis itu. Terus abis itu? Udah nih Hanamichi. Oh Hanamichi ini ada di sini Hanamichi. Lu katanya punya info soal Hanamichi juga? Ya Hanamichi tuh yang gue baca ya Hanamichi ini kisah nyata dia. Masa sih? Kartunnya tuh bukan kisah nyata tapi sosok Hanamichi Sakuraginya tuh beneran ada. Sebelum itunya ada bukunya? Iya makanya kan si siapa writersnya kan dia nggak buat komik lanjutan kan, abis gitu aja kan karena Hanamichi udah meninggal. Karena Hanamichi tuh jadi emang bener, tapi kalau di sini kan kalau di kartunnya kan Hanamichi kayak agak cupu main basketnya baru jadi jago gitu. Iya tukang berantem. Kalau di benerannya tuh dia kayak harapannya basket Jepang gitu loh. Wih gokil. Jadi kayak kalau bola Subasa gitu kali ya? Iya, jadi dia tuh waktu SMA udah jago lah gitu. Jago double-double, mesin rebound, mesin poin. Oh Rukawanya kali, Mitsui ya, dia Rukawa kayak, gitu. Ya mungkin dia kayak Rukawanya. Sendo. Tapi sampai suatu saat tuh nyokap apa bokapnya sakit. Masuk rumah sakit, dia pulang, dia nyebrang jalan, dia ditabrak sama bus, meninggal akhirnya di situ. Oh lu teori konspirasi. Bener gue baca soalnya. Beneran. Masa tragis banget matinya. Ya, beneran ada orangnya beneran search di Google. Beneran rambutnya juga merah. Wah gila. Oke nih buat Square coba bisa di Google nih langsung nih. Gue juga penasaran sih. Ada tuh ceritanya? Ada beneran ceritanya. Iya ya. Beneran. Juga. Risotto ya. Taruhan lagi. Kan udah kalah kemarin. Ngomongin lari MU. Terus ini Sakuragi sama ada Moses. Iya ini karena nama gue Moses jadi gue tato Nabi Musa sih. Wih ngeri. Gitu. Ini juga ada apa Romawi. Oh ini tanggal lahir. Oh tanggal lahir lo. Sama ada Jaireh masih ada gak? Apa? Yang Jaireh itu? Oh ini Jaireh di sini. Oh itu Jehovah Jaireh. Iya Jehovah Jaireh. Maha menyediakan. Yes. Mungkin menyediakan. Provider menyediakan Telkomsel. Waduh, iklan masuk tuh. Tolong placement ya. Menyediakan performa bagus, menyediakan kontrak mungkin ya di klub barunya. Betul. Ya maksudnya kalau ya kan lagi proses, kita akan lihat. Kan pasti kan we have to move on kan. Ya, kalau memang ternyata udah nggak dipakai ya jalan terus. Karir lu masih panjang kan, masih dibilang kan. Demi basket hidup saya. Wih. Tapi gini, kalau ini kan sekarang lagi TikTok kita gue nggak tahu nih tayang kapan, tapi mungkin ntar udah ada klubnya. Ketika ini tayang mungkin lu udah resmi memperkuat klub tersebut gitu. Udah ada nama lu udah ada roster gitu. Nah, lu sebenarnya kan ini kan posisi di mana lu nego ya, lagi in talks with clubs gitu. Gue yakin mungkin nggak cuma satu gitu. Yeah. Nah, kalau lu pribadi bisa memilih, lu pengen yang gimana sih sebenarnya? Apa yang dibutuhkan sebuah tim sampai kayaknya gue mau ini deh. Gue mau tim yang dari coaching staff dan manajemennya itu mau jasa gue aja gitu. Butuh lo. Iya. Maksudnya biar nggak terjadi seperti apa yang udah kan. Maksudnya berarti kan nggak cocok sama pelatih. Berarti pelatihnya kan nggak mau gue. Jadi gue mau cari yang pelatihnya tuh yang cocok sama gue, yang emang pengen menggunakan jasa gue di lapangan gitu. Terus yang manajemennya juga, oh ya kita mau kamu gitu. Jadi ya itu sih. Dan treatment ya pasti ya. Karena kan lu juga punya pengalaman sebelumnya kan agak macet tuh. Ya semoga janganlah. Jangan ya. Jangan lagi. Jangan lagi gitu-gitu. Tolong jangan lagi tolong. Iya semoga agen saya tolong. Iya tolong. itu yang lu pengen ya? Iya. Untuk karir lu pengen. depan. Pengennya kayak gitu. Dan apa yang bisa kita expect dari Kevin Moses di IBL 2024? Nanti yang akan bergulir dari segi permainan lo, apapun lah, pokoknya dari personal lo on and off the court. Gue bakal tetap terus fight lah di lapangan, nggak bakal nyerah. Dan tato gue ntar nambah banyak. Jadi kalau main bagus tato banyak. Iya. Tato main bagus berarti tato gue nambah, ya kan? Oh gitu. Kanan masih kosong soalnya. Kalau kanan emang gue mau kosongin nggak? Gue juga cuma mau kiri doang. Leher kiri kali? Kata manajer gue kiri leher nggak boleh katanya. Jadi
Jadi gimana Pak manajer ya? Mungkin dalam ya masih nyokap bisa. gue aja gue lawan tapi manajer gue kacau. Gokil. Ya kita akan lihat ya scorer gimana nanti Kevin Moses di klub barunya. Yes. Kita akan lihat tapi masih kita udah ngomongin off air tapi seperti masih belum bisa diomongin kalau on air. Bisa tebak-tebak juga di sini nih. Kalau misalnya enggak tebak ya ini tayang kayaknya udah Celtics udah ada atau Sohoku enggak ada. Waduh. Ya kita akan expect Kevin Moses semakin bagus mainnya. Amin. Sehat juga. Yes. Karena kalau cedera men, kayak kita akan kehilangan spin-spin itu. Dan outside shooting yang semakin membaik. Amin. Ya kan. Jadi itu dari Kevin Moses. Kalau Celtics akan juara musim ini? Celtics 2023-2024 NBA Champs. Jinx. Man United. Gue ngomong itu setiap tahun dari tahun 2008. Lu yang bikin nih. Iya gue yang bikin. Gue selalu ngomong di komen basket manapun tentang Celtics gue komen itu. Oke. MU? Gak apa-apa, gue masih ada banyak waktu kok buat perbaikan. Kevin Moses, terima kasih. Dan itu dia skor obrolan kita sama Kevin Mo yang juga ngasih kita banyak cerita dari struggle, bukan cuma penampilannya tapi juga macet, menerima haknya sampai sekarang dia sekarang lagi proses memilih tim yang terbaik ya. Kita harapkan dan kita doakan juga supaya mainnya stabil. Amin. Dan gak cedera dan Thank juga you. Menurut gue bukan cuma di lapangan tapi personal lo dan lo pribadi juga bersinar di luar lapangan. Amin. Itu dia. Sama-sama. Dan di pergaulan. Iya. Okay. Itu dia. Terima kasih. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya dari Score Hoops. Jerry Arvino signing off. Cheers.